nominal sentence. Jadi kita akan belajar tentang yang dinominal atau enggak yang dia yang tidak menggunakan kata kerja. Contohnya apa? Oh, saya ngantuk, kamu sakit, terus saya baik-baik saja. Nah, itu kan semuanya tetap ada di present tense menggunakan menggunakan kata sifat gitu atau adjective. Jadi di sini adalah present tense kalimat yang digunakan untuk berbicara pada waktu saat ini dan dapat digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Ini present tense. Nah, di sini pakainya namanya to be. Kalau yang kemarin kan present tense pakainya auxiliary ya. Kita menggunakan auxiliary do sama does. Kalau di sini namanya to be. Ada am, ada is, sama ada are. Ini pasti semuanya sudah familiar ya. Kalau am itu untuk subjek apa ya? I, I, betul. Is, she, he, the names, kalau is itu untuk She, subjek it, tunggal. ya, tunggal. Seperti she, dia perempuan, ada he, dia laki-laki, ataupun it. It itu kan yang dia mungkin benda ataupun hewan, bisa. Atau enggak nama orang. Jadi nama orang tunggal itu bisa menggunakan is. Nah, kalau are itu untuk subjek yang lebih dari satu. Misalnya kayak they, kayak we, ada juga you, atau dua orang, tiga orang, semuanya Tidak bisa pelan ya, Kinu? are. Kenapa? Itu ngomong sama ibunya. Oke, so in here to be mempunyai fungsi penting dalam penggunaannya, yaitu sebagai kata penghubung antara subjek dan predikat. Jadi kalau misalnya dia tidak menggunakan kata kerja, itu harus menggunakan to be. Kalau kemarin kan kata kerja tanpa ada to be. Contohnya apa? Saya belajar. Berarti bahasa Inggrisnya gimana? I study. I study, betul. Jadi tidak ada to be-nya, langsung setelah subjek, langsung predikatnya atau kata kerjanya. I study. Tapi kalau misalnya di sini dia sebelum ada ke predikat dia harus ada to be-nya. Contohnya apa? Saya baik. Kayak tadi kan saya tanya how are you today? Jawabannya I am fine. fine. Nah, itu ada am di situ sebelum fine. Jadi fine itu predikat tapi dia bukan kata kerja, melainkan kata sifat. Nah, itu harus menggunakan to be. To be-nya I pakainya am. Tapi misalnya mau bilang kamu baik, berarti bahasa Inggrisnya gimana? You are fine. you are fine. You are fine. Fine. Kalau Mr. Bianto baik, berarti He is fine. Mr. Bianto is fine. Boleh. Jadi itu menggunakan to be dan to be itu tidak ada apa namanya artinya. Biasanya kalau orang Indonesia kan ada artinya ya. Adalah itu. Ya. Masa I am fine artinya saya Adalah baik. baik, gitu kan. Jadi am is are itu dia tidak mempunyai arti. Seperti itu. Nah, ini contohnya untuk positive sentence atau di kalimat positif ada subjek I. Jadi kita akan belajar subjek I dulu terus to be-nya am terus kata sifat. Ini yang merah adalah salah ya. Biasanya kita kan bilangnya I good gitu. Nah, yang betul adalah I am good. What is the mean polite? Oke, kalau polite bukan polite tapi polite. Polite. Polite itu sopan. Sofa. Ya, sopan. Now repeat after me. I am good. I am I am good. I am good. I am polite. I am polite. I am hungry. I am hungry. Bukan hungry, tapi hungry. G-nya ada dua. Ya, hungry. Kalau cepet kan kelihatan dengernya G-nya satu aja, hungry. Tapi harusnya kalau yang kedengarannya itu hungry. Oke, now repeat after me. I am hungry. I am hungry. I am image.
Itu Ya. nasi Dia senang dijadiin patung. Kalau yang ini memang kayak nasi manis, tapi dia lebih kepada sifat. Jadi kata sentimen itu kan merupakan dia sudah tidak dari daerah, dia itu berapa? Itu bisa enggak? Imam is brave. Berani. Lulu is glad. Senang, gembira. Senang masih senang, Ya, gembira. gembira, senang, sama kayak happy, glad. Jadi sama kan, I am happy to meet you, bisa juga I am glad to meet you. Sama, Lulu is glad. And then Saihan is angry. Saihan is angry. Nah, bukan angry, bukan angry. 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 Riza sukanya Angry Bird. Ya, Angry Bird, betul. Riza sukanya Angry Bird. Anaknya suka Angry Bird. Oke, now let's move on to subjek jamak. Jadi subjek jamak itu subjek yang lebih dari satu. Menggunakan to be, are, and then kata sifat. Now repeat after me. They are poor. They are poor. Ya, artinya poor apa poor? Miskin. Ya, miskin bisa Miss kasihan. Queen. Ada dua, misalnya saya melihat orang tuh, oh kasihan ya, bukan karena miskin, kasihan ya, dia kesasar misalnya. Oh, he is poor gitu. Yang benar sama itu. Ya, jadi artinya tuh kasihan bisa, miskin juga bisa. Oke, now repeat after me. We are satisfied.
We are satisfied. 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 Artinya satisfied? Puas. Was. Puas atau kenyang. Bisa diartikan kenyang. Biasanya pakai full bisa, satisfied bisa. Full itu kan penuh atau kenyang. Satisfied juga bisa kenyang. Okay, now repeat after me. You are sure. You You are sure. Sure. You are sure. You are sure. Kamu yakin? Now repeat after me. Hussein and Bianto are busy. Hussein and Bianto are busy. Busy. Busy, not busy, but Busy. ya, Busy. pakai Z. Busy. 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 Not busy, tapi busy. Oh, busy. Busy. Okay, Hussein and Bianto are busy. Hussein and Bianto are busy. Gina and Nadia are beautiful. Gina and Nadia are beautiful. Beautiful. Okay, not beautiful, but beautiful. 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 Ya, pakai belakangnya pakai beautiful. Beautiful. Ya, beautiful. Bisa cari tawa ya. Okay. This is about the positive sentence. Ini lebih gampang daripada yang kemarin ya. Positive sentence. Jadi kita meletakkan not setelah to be. Kalau tadi misalnya to be-nya pakai am, tinggal dikasih not setelah am. Kalau to be menggunakan bisa dikasih not setelah is. Kalau to be-nya menggunakan are, bisa diletakkan not setelah are. Contohnya kalau tadi kita bilang I am good. Negatifnya gimana? I am not good. I am not good. Not good. I'm not polite. Saya tidak sopan. Bukan polite ya, tapi polite. Bukan polite. Polite. Ya, polite. Pakainya pe. Polite. Ya, polite. Now repeat after me. I am not polite. I am not polite. I am not I am not hungry. I am not hungry. Okay, I am not amazed. I am not amazed. Okay, maybe Mr. Saihan, could you please repeat once more? I am not amazed. Ada D-nya, Mister. I'm not amazed. I am not amazed. Amazed. Kayak kolkolah kalau di ngaji tajwid itu namanya kolkolah kan pakai dal. Sama. Amazed. Oh, I am not amazed. Ya. Amazed. Okay, in here the last one repeat after me. I am not sorry. I am not sorry. Are there any question? Ada pertanyaan? Kalau Miss, send ngirim sekarang sama yang lampau. Send penekanan kok. Bedanya. Apa? Send apa? Send mengirim. Oh, Saya mengirim sekarang I send, kalau I was sent. oke. Ya. I was sent, Mister. Karena sent itu kata Sudah lampau. Yang kedua, send-nya penekanan kok. iya, Bedanya sama yang verb one. Ini sama ini kan ya. B. Ya, ini artinya mengirim. Oke, ini bacanya yang pertama itu send. Pakai D, yang kedua ketiga send. Send. Ya, send. Hai. Ini sama kayak Mr. Imam. Kayak Aziza keriting. Aziza ada temannya. It's Cumil. It's Cumil. Hai, what's your name? Namanya siapa? So cute. Umar, namanya Omar. Umar. Iya, tapi pakai O, Pak. Omar. Oke, in here kalau send tadi pakai D, yang pertama itu lebih tebal jadi send, yang kedua ketiga tuh ada nya. Jadi kayak ada hames tak. Send.
Sen, sen. Sen. Sen, Sen. sense. Sense. Iya, jadi dipantulkan T-nya. Sense. Iya, mist sama sense. Jadi kalau misalnya yang pertama lagi belajar memang biasanya ini ada apa ya, ada jedanya. Sense gitu nggak apa-apa. Nanti lama-lama kebiasaan. Yang penting nyoba dulu. Oh, kalau ada apa namanya T belakangnya Tamar seperti Butoh. apa gitu. Berarti cewek itu. Apanya? Tak marbutoh. Tapi kalau tak marbutoh cewek kan biasanya itu H Pak jadinya belakangnya. Oke. Ini untuk yang negatifnya, terus kita rubah ke interrogatif atau kalimat tanya. Nah, kalimat tanyanya itu tinggal, oh ya, ini ada rumusnya ini. Nah, jadi kayak is not tadi bisa kita, apa namanya, kita gabungkan. Is not jadi isn't. Isn't. Ya, Isn't. ada T-nya lagi, isn't. 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 Iya, isn't. She's not good. Oke, jadi Boleh she boleh isn't enggak? good. Ya, is not good gitu nggak boleh ya? Boleh. Jadi kalau misalnya nggak bisa pakai isn't, ya nggak apa-apa, pakai is not. Jadi is not good. Tapi kalau pakai isn't, ya isn't aja, nggak usah pakai not. Isn't good. Bener main. Oke. So, ini yang kedua ada he isn't sad gitu. Nah, kalau yang are itu juga sama. Yang nggak punya adalah am not. Am not itu nggak punya am. Ya. Jadi yang ada is not jadi isn't, are not jadi aren't. Jadi kalau are not jadi aren't. Aren't. Ya, aren't. They aren't poor. They aren't poor. They aren't poor. Ya. They aren't poor. Aren't poor. Ya, betul. Ada T-nya. They aren't They aren't poor. Poor sama poor menuang. Itu gimana? apa? Poor Tua. menuang. Poor. Oh, poor. Yes. Yes. Bentar. Nih. What is it? Ini ya, ini menuang. Ya. Intonasinya. Kalau ini poor, kalau ini poor. Lebih ke O. Yang menuang lebih Ya, ke yang O. menuang lebih ke O. Kalau yang miskin itu dia lebih panjang jadi U, poor. Poor. Ini sama, ini poor, port. Jadi ed. Ada kolahnya semua. Jadi pokoknya verb 2 yang pakai ed itu semuanya Walaupun nanti pas conversation tergantung pada konteksnya ya, Miss. apanya? Ke istimanya itu pendengarannya poor itu tergantung konteksnya. Ini kan kalau orang bule ngomong kan hampir sama. Ya, karena biasanya bukan hampir sama, lebih ke speed, kecepatan biasanya. Kalau kecepatannya lebih cepat, kayak misalnya kayak tadi, kayak hungry. Kalau kayak hungry, itu dia apa namanya sebentar. Oke. Satisfied. Sure. Easy. Okay. So here, I'm sorry It's okay. because my sons want to try something. Yeah.
Ya, kalau misalnya apa pronunciation itu memang tidak semua pertama tidak semua native pronunciation-nya itu betul. Kayak kita kan ngomong bahasa Indonesia nggak semuanya betul ya. Kadang i dibaca Indonesia aja dia ngomong Indonesia. Jadi memang secara pronunciation itu tergantung dari orangnya juga. Terus yang kedua dari kecepatan bicara. Jadi speednya. Semakin speednya cepat itu biasanya memang tidak terlihat. Kayak misalnya I am hungry. Biasanya bilangnya I'm hungry. Hilang G-nya tuh pasti hilang. Tapi kalau misalnya mau dipelanin, pasti dia ada G-nya lagi, hungry gitu. Tapi karena dia cepat, lah kita kan dengernya. Terus kita bilangnya ngomong I am angry, angry gitu kan. Aslinya angry, like that. Jadi kalau misalnya untuk pronunciation lebih ke ini sih speed. Kalau saya kalau untuk pronunciation. Tapi kalau misalnya setiap orang biasanya memang berbeda. Kayak misalnya ya gitu. Jadi memang nggak pakem. Kalau memang mau yang benar-benar pakem, ya tadi kita harus lihat lagi ke dictionary-nya. Lihat ke kamus gitu. Kamus. Gitu. Karena mereka aja yang di luar negeri kadang tidak tahu tentang kayak gini. Apa namanya present tense apa mereka aja kadang nggak tahu. Jadi kalau mereka mau kuliah, mereka harus belajar lagi tentang grammar. Gitu. Ya kayak kita bahasa Indonesia kan nggak tahu ya subjek, predikat, terus apa itu kan nggak tahu pokoknya ngomong aja. Kadang ada subjeknya atau enggak kan yang penting orang paham ya sudah gitu. Sama mereka juga di negara mereka seperti itu. Jadi bahasa Inggris ya untuk speaking sama di educationnya memang berbeda gitu. Tapi kalau memang untuk nulis itu biasanya memang harus menggunakan grammar dan kalau untuk bicara kalau dia pakai grammar itu lebih kelihatan orang yang berpendidikan gitu. Jadi istilahnya grammar kalau di bahasa Inggris tuh kayak unggah-ungguh. Kalau bahasa Jawa kan kromo inggil Roma gitu. Inggil. Oke. Kalau yang di bahasa Inggris itu adalah grammar. Oke, so this is the question. Jadi kalau ini untuk interrogatifnya to be ditaruh di depan. Jadi am I good? Yes, you are. Yes, you are. You are not. No, you aren't. Oke, now please Mr. apa ya? Mr. Imam. Mr. Imam Abdul Rauf ya. Could you please read yang pertama? Oke, wis tanda. Ya. Am I good? Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. No, you aren't. Oke, yang kedua Miss Rida. Yes, Miss. Yes. Am I polite? Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. Oke, Mr. Masud, the third one. Yes, miss. Am I hungry? Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. No, you aren't. Okay, good job, Mr. Masud. Now the fourth, Mr. Arif. Where's Mr. Arif? Oh, okay. Sorry, Mr. Arif. Mr. Fajar, could you please the fourth one? Where's Mr. Fajar? Ya, Ustazah. Ya. Could you please read yang keempat? I am amazed. Yes. Kebalik. Am I? Am I amazed? Bukan amazed, Yes. tapi amazed. Am I amazed? Amazed. Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. Okay. Now, Mr. Maxim, could you please?
Yes. Am I sorry? Yes, you are. No, you are not. No, you aren't. No, you aren't. Okay. Now, Mr. Saihan, could you please read the first one? Is she good? Is she good? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Oke. Ini she-nya tebal, Mister. Pakai shin. She, Is She. she good? is he saying? She-nya. She. Yes, he is. No, Ya. it's not. She. No, he I isn't. repeat. Ya, could you No. please repeat? Is he not brave? Is she good? Yes, she is. No, she is not. No, she is not. No, she isn't. No, she isn't. Oke. Kenapa she-nya besar? Karena kalau she-nya kecil nanti artinya bisa melihat, bisa juga laut. Gitu. Jadi she kalau kecil itu artinya melihat, bisa juga laut gitu. Makanya kalau dia perempuan pakainya she, She. bukan she. Oke, the next one, Mr. Mr. Hussein. Yes, yes. Yes. Is he sad? Is he Yes. sad? He is sad. Yeah. Is he sad? Yes, Okay. he is. No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. Oke. Mr. Bianto. Is Imam brave? Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. Miss Gina, could you please read it? Okay. Is Lulu glad? Yes, she is. No, she is not. No, she isn't. Okay. Miss Lulu, could you please read it? Yes. Is Saihan angry? Yes, he is. No, he is not. No, he isn't. Okay, not angry, but angry. 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 Okay, one more time, Miss Lulu. Is Saihan angry? Yes, he is. No, he is. No, he is not. No, he isn't. No, he isn't. Okay. And then Mr. Imam. Ini imamnya kan ada dua ya. The other imam. Selain Mr. Imam yang tadi. Namanya Imam siapa? Riswanto. Ya, Imam Riswanto. Okay. Ya, the first one. Are they poor? Bukan Yes. pure, poor. Poor. Ya, kalau Satisfying. pure nanti artinya Satisfying. murni. Satisfying. Yes, we are. No, we are not. Pure, bukan pure, No, we pure. are. Pur 521 we loh Mas are. Imam. Makan ayam. Are they poor? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Oke, ini bukan they, tapi bukan they, ada i-nya. They. They They, No, they betul. aren't. Aren't. No, No, they they are aren't. not. No, they aren't. No, they aren't. Oke, thank you, Aren't. Mr. Aren't. Nggak apa-apa, saya dulu pernah ini kok, apa namanya, pernah kegigit juga lidahnya. Nanti ada temennya kalau kegigit. Oke, now Miss Naila, could you please read the Are you second sure? one? Yes, I am. No, I am not. Are we satisfied? Satisfied. Satisfied. Oke. Yes, we are. No, we are not. Are you sure? No, we aren't. No, we aren't. Oke, Miss Sarah. Are Hussein and Bianto busy? Yes, they are. Are you No, sure? they are not. Yes, I No, am. they No, I aren't. am not. Oke, are you sure? Yes, I am. No, I am not. Jadi kembali lagi kayak yang minggu lalu, kalau subjeknya you, itu berarti jawabannya I. Kalau subjeknya I, jawabannya you. Itu jadi meskipun di sini are you sure, jawabannya yes, I am. Karena kan setelah I harus to be am. Bianto busy? Oke, now Miss Siti. Rich? Rich?
Which? Yes, they are. No, they are not. Are Hussein No, and they Bianto aren't. busy? Busy. Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Bukan are not tapi are not. Pakai A. Are not. Ya. No, they are not. Oke, yang No. jawabannya aja diulangin lagi. Yes, they Which? are. No, Aren't they Gina are and not. Nadia rich? No, they Yes, aren't. they are. No, they aren't. Miss They Hakim, are not. could you please read the last one? Are Gina and Nadia rich? Yes, they are. No, they are not. No, they aren't. Oke, bukan the tapi they. They. Yes, they are. Yes, they They. are. Oke. No, they are not. No, they aren't. Oke, good job. Thank you. So we have done our lesson, the first lesson. Ini apa namanya pelajaran pertama, jadi bukan pertama dan terakhir, nanti ada pelajaran kedua. Nah, this is about the exercise. Maybe you can screenshot it and you can make it. Ini gampang ya. Yang pertama, buatlah 3 kalimat bahasa Inggris menggunakan to be am dan kata sifat. Jadi buat yang kayak tadi, misalnya I am polite, I am good, I am rich, gitu. Itu boleh 3. Terus dari kalimat itu tadi diubah, nomor 2, ubahlah 3 kalimat yang kamu buat ke bentuk negatif dan pertanyaan. Gitu. Kayak misalnya tadi I am good, negatifnya apa? Jadinya I am not good. Pertanyaannya apa? Am I good? Terus yang ketiga dan keempat, buatlah 5 kalimat bahasa Inggris menggunakan to be, is, dan are. Jadi boleh is-nya ada 3, are-nya 2, atau enggak is-nya 2, are-nya 3 boleh. Gitu. Dan kata sifatnya tidak boleh sama. Jadi kata sifat tidak boleh sama. Maksudnya bukan tidak boleh sama teman yang lain ya. Kan kita nggak tahu nih apa namanya buatnya seperti apa. Tapi dari kalimat 8 kalimat ini tidak boleh ada yang sama gitu. Supaya kita kosakatanya satu nambah gitu. Dan nanti kan lebih bisa apa ya punya banyak kosakata bank datanya tentang kata sifat bahasa Inggris itu lebih banyak. Misalnya udah tahu tentang good. Oh, tadi aku belajar apa ya? The good, fine. Kalau bisa jangan ada kalimat itu nanti di tugasnya. Bisa cari yang lain. Misalnya apa? Oh, misalnya tinggi. Tinggi bahasa Inggrisnya apa ya? Atau enggak gendut bahasa Inggrisnya apa ya? Kurus apa ya? Itu kan kata sifat juga, tapi kita tadi belum belajar kan. Jadi bisa dicari di Google, boleh cari aja kata sifat. Nanti mau pakai yang apa? Yang penting ini membuat kalimat seperti itu. Is there any question? Ada pertanyaan untuk tugasnya atau sudah sangat paham? Insya Allah. Insya Allah paham. Ini kayaknya Mr. Saihan semangat sekali. Oke. Ini the Miss, first exercise, ya? Miss, berarti nanti dikumpulkan di Google Drive ya, seperti biasa ya. Ya, tumpahkan di Google Drive. Nanti dikasih nama ya. Nama sama nomor apa ya namanya kalau mahasiswa itu? NIM. Nim. Ya, NIM. Betul. Nama dan NIM. Masing-masing. Ini the first exercise. Ada 2. Karena ini udah paham kan? Paham semua. Jadi tugasnya juga tambah lagi ya. Kalau tadi kan 8 kalimat. Tadi udah bilang, wah enak nih 8 aja. Gitu. Ternyata tambah lagi. Jadi yang di sini yang pertama, describe about yourself with simple present tense at least 5 sentences. Kalau di sini mendeskripsikan tentang diri sendiri. Misalnya, oh saya cakep gitu. Oh saya kaya. Yang penting 5 kalimat. Tentang diri sendiri. Yang kedua ini tentang teman sekelasnya. Pilih salah satu, nggak usah semua. Nanti 30 orang dibuatin semua kan juga nggak bisa. Jadi pilih salah satu. Misalnya mau siapa yang kita describe, yang kenal. Misalnya Mr. Saihan mau describe Mr. Masud. Ya boleh, Mr. Masud is apa. Mr. Saihan tuh 5. Terus yang ketiga, describe about your family. Jadi tentang keluarga. Boleh tentang anak, boleh tentang istri. Kalau yang belum punya anak sama istri, boleh tentang bapak ibunya gitu. Nanti kalau nggak punya anak sama istri, lah aku ngerjain apa gitu kan ya. Tentang bapak ibunya. Yang penting keluarga.
Okay, this is about the worksheet. At least 5 sentences. Jadi kalau lebih dari 5 boleh. Tapi biasanya kalau orang Indonesia itu minimal 5 ya udah 5 gitu ya. Jarang ada yang lebih sih. Biasanya saya ngasih minimal 5 ya 5 pasti yang dikirim ke saya. Yang penting minimalnya sudah tersampaikan. Kalau mau lebih boleh, lebih dari 5. Yang penting minimal 5. Is there any question for this worksheet? Or it's enough? It's clear? Enough and clear. Clear. Okay, so we will move to the second one. So this is our second one. It's about past tense. Kalau tadi kita tentang present tense yang kata sifat, sekarang kita berpindah ke past tense. Tapi past tense ini yang di kata kerja. Kalau minggu kemarin kan kita belajar present tense kata kerja, sekarang kita belajar past tense kata kerja. Bedanya tuh apa sih? Kalau present tense kan untuk daily activity, untuk kegiatan saat ini. Tapi kalau past tense, it tells about the activity in the past. Jadi kalau mau bicara tentang masa lalu, kalau misalnya belum bisa move on, nah pakai past tense. Gitu. Atau mau bicara, kemarin loh saya ketemu sama Mr. Bianto. Karena udah lewat kan kemarin. Berarti menggunakan past tense. Seperti itu. Jadi ini digunakan untuk berbicara tentang masa lalu. Apa sih caranya? Bagaimana caranya dia menggunakan kata kerja bentuk kedua? Kalau kemarin present tense itu menggunakan kata kerja bentuk pertama, kalau past tense itu menggunakan kata kerja bentuk kedua. Contohnya apa? Misalnya saya pergi, I go. Tapi kalau saya mau bilang, oh saya pergi loh kemarin. Nah karena ada kemarinnya nih, otomatis kita ganti jadi I went yesterday. Udah nggak lagi I go, tapi I went. Jadi setelah go, bentuk keduanya adalah went. Nah ini ada, kalau read, ini bentuk kedua. Kalau bentuk pertamanya apa? Sama? Jadi read itu bentuk pertama, kedua, ketiganya sama. Gitu. Tapi Cuma intonasinya, cara bacanya cara bacanya beda. Pronunciation-nya itu read, read, read. Jadi yang pertama bacanya read pakai i, kalau yang kedua ketiga pakai e, read, read. Yang kedua ini bacanya she read a book last Wednesday. Ini D-nya hilang ya. Apa udah lupa kemarin kita belajar tentang hari. Ini Wednesday. Oke, now repeat after me. Mulai yang pertama. I went to school yesterday. I went to school yesterday. Okay. She read a book last Wednesday. She read a book last Wednesday. Okay, not she read ya, bukan she read, tapi she read. She read a book last Wednesday. Okay. The third one, they learned English language just now. They learn English language just now. Now repeat after me. Learned. Learn. Ada T-nya. Learned. Learn. Nah, kalau yang verb 1 kata kerja pertama kan learn. Nggak ada T-nya. Nah, kata kerja kedua learned. Learn. Learned. Okay. Ini apa ini? Language. Artinya apa language? Bahasa. Bahasa. Bacanya gimana tadi? Language. Oke, language. Jadi pelan-pelan. Language. Language. Bukan language, tapi language.
Language. Ya, betul. Language. Language. Yang bacanya language. Language. Ini bacanya just now. Artinya apa ini just now? Barusan. Baru saja atau barusan atau tadi. Bisa. Okay, now repeat after me. They learned English language just now. They learn English language just now. Now, okay. You got a scholarship last year. You got a scholarship last year. We looked at the girl in our school this morning. We looked at the girl in our school this morning. Okay, so repeat after me. We Girl. look at the Ya, girl, bukan grill atau kill, tapi girl. We look at the girl. Look at the girl. Our Okay, now school. repeat after me. We look at the girl. In our school. This morning. Okay, not our school, tapi our school. The last one. He swam in the swimming pool last month. You swam in swimming pool last month. Okay, not last month, tapi last month. Month. Ini tahu artinya semua ya? Apa dia nggak tahu? Scholarship itu artinya beasiswa. Apa tadi saya nggak kedengeran? Beasiswa. Oh, beasiswa. You got a scholarship last year. Kamu mendapat beasiswa tahun kemarin. Ini artinya berenang, swim. Kalau bentuk pertamanya kan swim. Ya, swim. Oke, ini untuk yang positif. Sekarang I want you to make one sentence. Siapa ya? Mr. Abad. Kita membuat satu kalimat. Buat satu kalimat dalam bahasa Inggris. Where's Mr. Abad? Okay, Mr. Abad, could you please make one sentence? Bisa buat satu kalimat. Mic-nya masih mati. Language. Ditulis apa gimana ini? Maaf tadi kepental. Langsung ngomong aja. Buat satu kalimat. Apa di sini, Mak? Oke. Make one sentence, Mr. Abad, with speak English. No problem. Or maybe Miss. Turn me fresh, Ustada. Apa? Freeze. First. Oh, first. Okay. Turn me first. Oh, okay. So please, I am not the first bisa. Tadi kan kita udah belajar tentang present tense ya. Terus first itu bukan kata kerja, jadi bisa pakai I am not.
the first. Okay, so maybe Mr. Masud. Mr. Masud, could you please make one sentence? Yes, Mrs. Yes. I drank of coffee, everyone. Okay, so I will write your sentence. I Drank. Kalau drank. kata kerja satunya kan drink. Yes. I drank The coffee. the coffee, everyone. Everyone, every day. Yeah, every day. Kalau every day kan untuk present tense, Mister. Ini yang untuk lampau. So, Wednesday. Apa? Yesterday. Yesterday. Yesterday artinya kemarin, boleh. Yesterday. Okay, one more time, Mr. Masud. I drank the coffee yesterday. Okay. Thank you, Mr. Masud. Now, ini tadi kita udah belajar satu kata kerja baru, yaitu minum dari Mr. Masud. Nah, kalau minum kan pertamanya drink, bentuk keduanya adalah Drank. ya, tulisannya A, bacanya E, drank. 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 Nah, Drank. kalau yang ini bacanya baru drunk. Tiga ya berarti. Ya, yang ketiga Jamak. bukan drunk ya, Drank. Drank. drunk. Yang kedua bacanya drank. Drank. Ya, drank. One more time, Mr. Masud. I drank I drank the coffee yesterday. coffee yesterday. Thank you, Mr. Masud. Now, Miss Rida, could you please make one sentence? Yes, Miss. I cooked in the kitchen last night. Okay. I cooked in the kitchen last night. Yeah. Yes. Last night. Okay. Okay. I cooked in the kitchen last night. Jadi di sini ada kata kerja baru yaitu memasak. Bentuk pertamanya adalah cook. Ya, cook. Bentuk kedua ketiganya sama. Jadi ini cook, cooked, cooked. Bukan cooked, tapi cooked. Ada D-nya aja dipantulin. Cooked. Okay, Miss Rida, could you please say one more time? Yes, Miss. I cooked in the kitchen last night. Last night. G-nya dihilangin. Last night. Last night. Okay, one more time, please. I cooked in the kitchen last night. Yeah, I cooked in the kitchen last night. Now, Mr. Abad. Ini Mr. Abad udah nggak yang pertama loh. Berarti bisa ini. Yes. Tadi kan nggak mau I am not the first. Sekarang udah nggak yang pertama lagi, ketiga. I am here 2 years ago. Apa? I met her 2 years ago. Oke. Saya bertemu. 2 tahun lalu. Bertemu siapa? Mr. Hussein. I met Mr. Hussein. Hussein 2 years ago. 2 years ago. Oke. Oke, ini artinya saya menemui saya menemui Hussein 2 tahun yang lalu. Jadi ini kata kerja pertamanya adalah meet. Bentuk keduanya adalah met. Bentuk ketiganya adalah met. Jadi meet, met, met. I met. Okay, so Mr. Abad, could you please repeat once more? I met her 2 years ago. I met. Then I met Mr. Hussein 2 years ago. Oke, tadi saya dengernya I met her 2 years ago. Kalau I met her 2 years ago berarti Mr. Hussein cewek dong. Ya, her. Astagfirullahaladzim. Kalau Mr. Hussein berarti apa? I met him
I met him, Mr. Hussein, 2 years ago. Enggak usah pakai Mr. Hussein. Jadi kalau kalau mau diganti him boleh. I met him 2 years ago. Tapi kalau misalnya tadi kan Mr. Abed bilangnya I met her 2 years ago. Berarti Mr. Hussein adalah perempuan. Kalau mau pakai her. Her. Nah ini saya tanya Mr. Abed, Mr. Hussein perempuan atau laki-laki? Siapa tahu kan memang ganti ya, kan kita nggak tahu. Insya Allah laki-laki. Ya, berarti insya Allah laki-laki berarti pakainya him. Ya, Mr. Abad, nanti tiba-tiba cerita pakainya her gitu. Ganti ini jenis kelamin dong, Mr. Hussein ya. Oke, so is there any question for the past tense? Apa udah paham? Atau ada pertanyaan? Ini sebelum kita pindah ke negatif. Karena yang negatif sentence itu nanti apa namanya akan berbeda sama yang positif sentence. Jadi kalau yang positif subjek plus kata kerja plus objek plus kata keterangan. Nah di sini kata kerja kedua itu semua subjek ya. Jadi boleh pakai I, she, they, you, we, he itu nggak ada perbedaan. Kalau kemarin kan di present tense ada, kalau di past tense dia nggak ada, semuanya sama. Nah ini yang negatif. Jadi negatifnya dia menggunakan did not. Semua subjek itu menggunakan did not, tapi kata kerjanya kembali ke kata kerja pertama. Misalnya tadi kayak Mr. Masud, I drank coffee yesterday. Kalau misalnya mau diganti negatif, berarti I didn't not drink. Ya, I did not drink coffee yesterday. Jadi kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama. Kalau kayak punyanya Mr. Abad tadi, I didn't meet him 2 years ago. Jadi yang tadinya met jadi meet. Ya, kayak punyanya tadi Miss Rida, I did not cook in the kitchen last night. Jadi kembali lagi ke kata kerja pertama gitu. Kalau yang positif tadi pakai kata kerja kedua, negatifnya kembali lagi ke kata kerja pertama. Oke. So here there is the example. I did not go to school yesterday. She did not read a book last Wednesday. They did not learn English language just now. You did not get a scholarship last year. Did not look at the girl in our school this morning. He did not swim in the swimming pool last month. Nah, kayak biasanya did not ini bisa digabung menjadi didn't. Jadi kalau tadi pakainya did not, kalau sekarang bisa menggunakan didn't. Sama. I didn't go to school yesterday. She didn't read a book last Wednesday. Gitu. Jadi boleh pakai did not, boleh pakai didn't. It's up to you. Okay, is there any question? Ada pertanyaan? Atau sudah sangat bingung atau malah tambah paham? Saya mau bertanya, Ustaz. Boleh, Mr. Imam. What is your question? Untuk dalam faktanya itu penutur asli itu sering memakai did not atau didn't, Ustaz, yang sering terjadi. Seringnya pakai didn't. Tapi kalau did not itu biasanya lebih ke penekanan. Oh iya. Ya. Ya lebih ke penekanan kalau nggak boleh gitu. Nah itu biasanya pakai did not gitu kan. Kayak nekenin aja. Kalau didn't itu kan lebih nggak bisa diteken ya. Terus satu lagi Ustadz, ini cuma sekedar penasaran. Boleh. Barangkali teman atau Ustadz lebih mengerti dalam faktanya terkait itu Ustadz, yang bab 1, bab 2 misal dalam simple past tense itu apakah secara otomatis kalau orang Inggris sendiri itu sudah tahu Ustadz, misal mau menyebutkan I went go to school yesterday, misalkan begitu. I went to school yesterday. School misalnya yesterday. Nah itu apakah udah tahu dengan otomatis Ustaz?
Oh, tahu. Walaupun dia mungkin maksudnya belum mengerti tentang struktur aturannya begitu ya, Ustaz. Ya. Jadi kalau misalnya past tense ini tuh malah mereka lebih sering gunain. Jadi kayak past tense, present tense itu kalau di penutur aslinya tuh lebih sering digunakan. Jadi kayak misalnya mereka cerita tentang yang lalu tuh langsung menggunakan past tense daripada present perfect. Nanti kan kita juga belajar tentang present perfect ya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Jadi past tense ini yang lebih sering digunakan oleh penutur aslinya gitu. Untuk cerita tentang masa lalu, cerita tentang apa namanya eksperimennya dia, experience-nya dia juga kayak pengalaman-pengalaman tuh pasti menggunakannya past tense gitu. Jadi langsung verb 2 yang apa namanya yang dikasih. Jadi makanya saat kita ngomong ke mereka, biasanya itu mereka bingung saat kita nggak pakai verb 2 kan. Kita cerita tentang masa lampau tapi verbnya sama aja pakai kata kerja bentuk pertama gitu. Mereka biasanya membetulkan gitu. Kalau memang kita dekat sama mereka biasanya dibetulkan. Oh, tadi bukan pakai ini tapi pakai ini gitu. Karena secara apa ya pemikirannya mereka saat kita sudah pakai verb kedua itu sudah pasti itu di kejadian di masa lampau gitu. Seperti itu. Iya, Ustaz. Oke. Ada lagi Mr. Imam atau sudah cukup? Izin bertanya, Ustazah. Sementara Boleh. itu. Berarti kalau kita menggunakan past tense itu kita harus menghafal yang ini, yang untuk bentuk Bentuk kedua itu ya. kedua. Harus dihafal ya. Ya, kalau misalnya ini Pak Masud lebih jangan dihafal sih, karena kan kita juga tahu semuanya di sini pasti dulu waktu sekolah, apalagi yang masih muda-muda ya, yang misalnya tahun 90-an lahirnya itu kan pasti di SD, SMP itu kan suruh ngapalin kosakata. Tapi kita kembali lagi, apakah kosakata itu saat dihafalkan sekarang kita punya kan enggak juga, kadang udah menguap kan, lupa. Iya. Ya, betul. Jadi lebih baik dipraktekkan. Kalau bisa setiap hari itu ada satu kosakata dipraktekkan. Kalau memang mau, misalnya, oh hari ini saya akan cari kata kerja bentuk keduanya tentang makan. Makan kan eat. Bentuk keduanya apa ya? Gitu. Cari aja satu. Nggak usah membebani diri sendiri. Ah hari ini harus 10 gitu. Nanti pasti lama-lama males karena kan 10 itu banyak ya. Tapi kalau satu itu kan tidak terlalu banyak. Nah, itu kita bisa bilang, oh, I ate gitu. Saya dulu prakteknya sendiri. Jadi sering praktek di rumah, di depan kaca, atau enggak saat mandi itu biasanya ngomong bahasa Inggris. Oh, I want to take soap. Saya mau ambil sabun. Oh, I want to take the water. Bilang aja. Awal-awal pasti itu kayak I water gitu. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita cari di Google apa sih kalau saya mau ngambil air gitu, cari ditranslate. Nah, itu nanti digunakan. Hal-hal yang simpel aja. Oh, saya buka pintu. I open the door. Oh, kalau tadi ya saya buka pintu apa ya? Itu kan langsung berubah ya. Jadi I opened the door. Jadi langsung pakai verb kedua. Gitu, Mr. Masud. Jadi kalau bisa lebih baik dipraktekkan yang ada di sekelilingnya aja. Nanti lama-lama biasanya kalau udah praktek tuh jadi tahu, oh ini bentuk keduanya ini, bentuk pertamanya ini. Tapi memang kalau awal itu kita memang harus cari tahu. Kalau dihafal tuh lebih baik enggak ya Mr. Masud, karena nanti akhirnya kita tuh udah bingung cari sendiri di otak, nggak jadi ngomong. Ngomongin aja, nggak apa-apa misalnya, oh aku nggak pakai verb 2 nih, nggak apa-apa. Kan awal-awal itu kan juga nggak mungkin semua grammarnya betul. Yang penting berani aja ngomong gitu, Mr. Masud. Yang penting kita udah tahu, oh tadi mau cerita tentang apa dan kata kerjanya seperti apa, itu boleh. Itu Mr. Masud, jangan Ya. dihafal kalau saya sih. Thank you, Praktek aja. Miss. Yes. Mr. Masud kalau di rumah praktek ngomong bahasa Inggris nggak? Enggak. Ada musuhnya. Kalau tertawa itu bahasa Inggrisnya apa ya, Mr. Masud, tahu nggak? Apa ya? Apa ya? Tahunya Kalau senyum tertawanya ya, Mr. smile. Kalau senyum smile. Ya, kalau senyum smile. Tapi kan orang Kalau Indonesia malah bukan smile, lebih ketawa. kalau sedih sad. Kalau sedih sad. Iya, kalau sedih sad. Kalau tertawa itu apa ya? Ini Lupa ya. tertawa, saya tulis ini. LOL itu.
Long. LOL. Iya, Long. LOL betul. Ini bacanya gimana? Long. Love. Love. Bacanya laugh. La. Laugh. La. Jadi bacanya gini, laugh. Love. Ya, ini artinya tertawa. I love you, artinya saya menertawakan kamu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bilang I love you itu jangan pede, oh aku dicintai, enggak, tapi ditertawakan gitu. Nah kalau ini lebih ke V, jadi love, Love. love, Love. bisa love, bisa love. I Ustazah, love. kalau permisi mau nanya Ustazah, Iya, Mr. Hussein. kalau giggle itu apa? Giggle itu kayak cekikikan. Gitu. Oh, sama kayak cakel Ustazah ya? Ya, ya. Oke, Gitu. makasih Ustazah. Ya, you're welcome. Kalau LOL itu laugh out loud. Ngakak. Ya, ngakak. Gitu. Ketawanya itu ketawa banget. LOL. Bahaya. Mr. Abad kalau gini semangat. Kalau suruh buat kalimat not me first gitu kan ya. Nanti saya apal malah sama Mr. Abad. Oke. Tanya lagi, kalau nggak ada saya mau nanyain ini. Is there any question or no? I think that Tanya Ustaz. you have understood. So maybe Tanya Ustaz. tanya, oke, Mr. Bianto. Kalau kita bicara lampu structure itu, nulis structure cerita lampu, itu nanti pas waktu cerita di dalam cerita itu kejadian itu pakai present atau tetap lampu terus sampai akhir. Iya. Jadi pas menceritakan itu kejadian itu dia Past saat tense. itu juga itu tetap past tense terus gitu. Iya, karena kan ceritanya tentang masa lalu. Mungkin yang kalimat pertama misalnya in here I want to tell about story. Nah, itu pakai present tense, kan belum cerita. Nah, kalau udah masuk ke ceritanya baru pakai past tense. Oke. Ya, jadi kan pembukaannya kan tetap pakai present tense karena kan saat itu juga berarti pakainya present tense. Tapi kalau misalnya menceritakan cerita yang lampau, pakainya tetap past tense gitu. Jadi kalau sudah masuk ke ceritanya yang kita mau ceritakan, misalnya nih, Mr. Bianto tuh mau cerita tentang mancing ke Mr. Masud. Nah, itu kan udah minggu kemarin, tapi ceritanya hari ini. Nah, cerita mancingnya itu ya pakai past tense. Karena kan Nah, kejadiannya terus udah minggu kemarin. oke, begitu mancing terus ketemu saya pas waktu itu lah gitu loh. Saat itu aku ketemu itu present atau tetap past tense? Pakai past Saat tense. itu Iya, tetap past tense. at that time kan pakainya that time. At that time I met siapa? Walaupun itu pada saat itu ceritanya. Iya, kan menceritakan masa lampau. Kecuali itu ceritanya udah Lampau. selesai, tetap habis itu Mr. Bianto mau apa diskusi sama Mr. Masud, contohnya tentang saat ini. Nah, itu berubah lagi ke present tense. Jadi tergantung konteksnya. Tapi kalau konteksnya meskipun saat itu tuh udah lampau, tetap pakai past tense. Tergantung konteks Thank you, kalimat. Mas. Ya, you're welcome. So, okay. So maybe Mr. Hussein, could you please make one sentence in past tense using subject we? Pakai subjeknya we. Ya, where's Mr. Hussein? Hussein Fazlullah. Mr. Hussein Oh Asarinya, yes. ya, Mr. Hussein Asarinya lagi keluar karena internetnya habis. Oh ya. Paketannya habis. Gimana Ustazah? Ya, please make one sentence in past tense using subject we. Pakai subjeknya we.
we we are not reading book right now. Okay. So please make with past tense. Jadi pakainya we terus kata kerja bentuk kedua. And then object. Oh, We past tense. Iya, tadi kan we. Tadi betul kok, tapi memang kata kerjanya yang ini yang salah. Jadi bentuk kedua. Bentuk keduanya membaca apa? Reading kan. Oke. Ini bentuk keduanya membaca read. We Read. read. Ya, ing-nya dihilangkan. We read. We read. We read. Book. Pakainya ing. We read. We read book right now. A book karena past Right tense now. itu masa lampau. Kalau right now artinya apa? Sekarang ya? Oh, yesterday. Yesterday. Oke, one more time. Oh, ya udah. Sekali lagi Mr. Hussein. We read. Read a book yesterday. Okay, we read a book yesterday. Miss Gina, could you please change to negative about Mr. Hussein's sentence? We didn't read the book yesterday. Okay, we didn't read a book yesterday. Good job. Thank you. And Mr. Saihan, could you please change to present tense? Present tense. Present tense, yang minggu lalu, pelajaran minggu lalu. Nah, Mr. Abad one langsung again? apa ya, gitu. We read ya. Kata kerjanya read. Iya, kata kerja read. We read minggu lalu. We read the book. Kalau present tense itu yang kita pelajari minggu lalu, Mr. Saihan. Jadi yang dilakukan setiap hari, yang aktivitas setiap hari. Jadi kalimatnya ini, yang di bawah ini punyanya Mr. Hussein diganti ke present tense. Ini kan tadi past tense. We read a book yesterday. Kalau kita mau ganti ke present tense, berarti? We read a book every day. Oke, we read a book every day. Negatifnya Mr. Maxim. Ya. We not read. Negatifnya dari Mr. Saihan. Jadi Mr. Saihan, could you please repeat once more? We read. We read a book every day. We read a book every day. Negatifnya? We are not read a book every day. Oke, kalau we are not read a book every day, itu berarti saya tidak dibaca. Bukan saya tidak membaca. Jadi kalau minggu lalu pakainya apa nih? Ada yang masih ingat nggak? We don't read every day. Oke. Book. We don't Do read. dan das. Ya, do dan das. Jadi we don't Ya, read Kak. a book every day. Gitu. Oh, ini present tense dan past tense. Jadi now we want to apa ya ini play a game. Sekalian practice English karena kan kemarin udah belajar tentang present tense dan sekarang kita tambah past tense. Takutnya kalau nanti ditambahin banyak malah bingung. Jadi kita praktek dulu untuk dua. Jadi past tense and present tense. Kalau present tense itu kemarin apa? Subject. Subject. Ada yang ingat nggak? Beban. Beban. Ya, kata sama. Plus objek. Ini kalau untuk subjek Positif. I, you, we, Plural. ya sama subjek jamak. Subjek jamak itu subjek yang lebih dari satu. Oke. Ini ya, kalau yang satunya ada lagi subjek Si subjek plus S plus ES. kerja S plus satu ES.
plus S atau ES. ES plus objek. Plus objek. Ini untuk She has. Ya, he, she, it, She. subjek tunggal. Oke. Masih ingat ya? Jadi kalau yang ini, yang I, you, we, they, dia pakainya don't. Kalau misalnya yang he, she, atau subjek tunggal pakainya doesn't atau does not. Boleh nanti kalau mau ganti negatif nggak harus ngomong doesn't, tapi ngomong does not boleh, do not boleh. Yang penting ada not-nya. Itu not-nya jangan ditinggalkan, nanti kasihan. Kalau ketinggalan kan kasihan ya. Jadi kita harus bersama-sama gitu. Okay, now please make one sentence, Miss Lulu. Could you please make one sentence in present tense? Using Yes, Miss. apa ya? Using they. Present tense ya, Miss. Ya, They. present tense. Pakai subjek they. Kalau I kan kayaknya udah semuanya udah ini udah bisa di luar kepala kalau subjeknya I. Jadi subjek yang jarang dipakai aja. They read a book every day. Every day. Selain read dong, Miss Lulu, yang lain apa ya? They Read. cooking. They cook. They cook fried chicken every day. They cook fried chicken every day. Bosen lah. Masak terus. Setiap hari masak ayam goreng terus. Ya udah. They cook fried chicken. Jualan ayam. Iya, jualan ya, seller ya. Dapat cuan jadi nggak bosen berarti ya. They cook fried chicken every day. Now in negative, Mr. Abad. Negatif. They didn't. Apa? Negatif. Present tense, Ustazah. Ya, present tense. Present tense. Iya. Yes, ketawain Mr. Bianto. They Kurang panjang, Mr. Abad. apa tadi kalimatnya? Ini Siapa? kalimatnya ini. Ini loh. Belum. Oh, they cook fried chicken itu. Iya. Ini Miss Lulu mau masak ayam soalnya. They cook not fried chicken. Not fried chicken every day. Berarti ini apa mereka memasak tidak ayam gitu ya, tidak ayam goreng. Berarti ayam semur. They not cook fried chicken every day. Okay, one more time. They not cook fried chicken every day. Okay, they not cook fried chicken every day. Ada yang mau membenarkan, Mr. Imam, could you please? Ya, Ustaz. Oke. Saya perempuan loh. Oh, saya kayaknya kayak laki-laki. I'm sorry. Negatifnya gimana, Mr. Imam? They does not cook fried chicken every day. Okay, they does not cook fried chicken every day, bukan every day. Kalau every day berarti setiap mati. Every day. Every day. Pakai Every E. day. Okay. Every day. Every day. Good job, Mr. Imam. Ya, kalau Mr. Imam bilangnya they does not cook fried chicken every day, bukan every day ya. Masa nanti siapa namanya? Miss Lulu ini. Miss Lulu masak ayam gorengnya setiap mati kan nggak mungkin. Every day. Oke.
They does not cook fried chicken every day. Ini masih salah. Siapa ya yang mau saya panggil ini? They don't cook Ini loh. fried chicken Mas every Bian. day. Oke, bukan fried chicken, Mr. Bianto. Fried chicken. Apa nih? Oh, fried chicken. Iya, bukan fried chicken. Saya mau beli chicken satu gitu. Ya, Fried jadi yang chicken. betul adalah they don't atau they do not cook. They do not cook fried chicken They do not cook. every day. Ya, they do not cook fried chicken every day. Jadi kalau tadi Mr. Abad kurang do. Kan Mr. Abad tadi langsung not ya. They not cook fried chicken every day. Jadi tambahin do. They do not cook fried chicken every day. Kalau tadi Mr. Imam bilangnya they does not cook fried chicken every day. Itu kenapa salah? Karena does itu gunanya untuk subjek yang tunggal. Jadi does itu untuk yang ini. She, he, it. Ya, ini pakainya does. Does not. Kalau ini pakainya do not. Kalau udah diginiin pasti bisa nih ya ganti. Okay, now please Mr. Saiha, could you please change to past tense? Which They one? cook fried rice every day. No. They cook fried chicken yesterday. Oke, selain yesterday, Mister. Kalau tadi udah yesterday. Oh yeah. They cook fried chicken last month. Last month. Oke, jadi bulan lalu ya masaknya. Masih ingat. They cook fried chicken last month. Oke, negatifnya Miss Yuni. Negatifnya di past tense. Kalimatnya. Kalimatnya tadi, they cook fried chicken last month. They do not cook fried chicken last month. Oke. They do not cook fried chicken last month. Jadi kalau misalnya ini kan kalimat past tense ya, karena last month itu kan bulan lalu. Berarti negatifnya pakai do not atau pakai did not, Miss Yuni. Apa pakai do not atau did not? Where is Miss Yuni? Did not know. Saya Ya. jadi ikut-ikut pusing. Kan Pakai ya, ngaduk-ngaduk memori saya lagi. Kan lupa pakai udah did lama. not, betul. Berarti tadi they did not. Tadi gimana yang betul, Miss Yuni? They did not cooknya verb one ya. Pakai Oke, verb one. they did not. Cooknya pakai verb one-nya cook ya. Ya, cook. Fried chicken last month. Oke. Bukan fried chicken tapi fried chicken. Fried chicken last month. Oke, good job. Now, Miss siapa ya? Mr. Muhammad Soleh, could you please make one sentence in past tense? Buat satu kalimat di past tense. Free vocab, Miss. What? Kata-katanya bebas. Bebas. I slept in the bed. I slept In the bed. in the bed. Okay. Last morning. Last morning. Last month. Last morning. Oh, last morning. Saya kira last month.
Berarti selama ini nggak pernah tidur di kasur. Okay. I slept in the bed last morning. Thank you, Mr. Now in negative, Mr. Bianto. I didn't sleep in the bed last morning. Okay, I didn't sleep in the bed last morning. Okay, please change to what's the present tense, Mr. Zuhri. Oke, karena ini ada morning jadi jangan dihilangkan. I sleep this morning, boleh. Every morning juga boleh. I sleep in the bed this morning. Ya, Mr. Zuri. Okay, every morning. Thank you. Miss Lutfia, could you please change to negative? In present tense. Sorry, ma'am. Sorry, miss. Which one? The present tense. Mr. Zuhri's sentence. Mr. Zuhri's sentence change to negative sentence. I didn't sleep in the bed last morning. Okay, so you can listen to Mr. Zuhri's sentence first. Mr. Zuhri, could you please repeat once more? Every morning. Okay, Miss Lutfia, in negative one, it's present tense, yeah. I didn't sleep in the bed. I didn't sleep in the bed every morning. Okay, so I didn't sleep in the bed. I didn't sleep in the bed every morning. Okay, so thank you, Miss Lutfia. So, Mr. Fajar, could you please in negatif? Tadi punyanya Miss Lutfia masih salah karena ini kan present tense yang every morning. Kalau ada every kan present tense. Jadi harusnya menggunakan auxiliary apa? Maybe Mr. Fajar, could you please change to negative sentence? Iya, Miss. Ya. Yang mana, Miss? Ya, lupa, Miss. Oke, Mr. Zuri, please repeat once more. Ini kasihan Mr. Zuri. Mr. Zuri itu yang terakhir. Oke. Oke, I sleep in bed every morning. Negatifnya, Miss, ya. Ya, negatifnya. I'm not sleep in the bed every morning. Oke, I'm not sleep in the bed every morning. Oke, thank you Mr. Fajar. So, ini udah betul atau masih salah nih? Masih Masih salah. salah. Mr. Zuhri ini yang bilang masih salah gitu. Soalnya kalimatnya Mr. Zuhri ya. I don't sleep. Okay, good job. I don't sleep in the bed every morning. Jadi kalau mau tahu, oh ini pakai didn't atau don't ya, kita harus lihat di akhirnya. Bisa juga dari kata kerjanya, tapi mungkin kan orang bisa bilang sleep sama slept hampir mirip ya. Jadi dilihat dari keterangan waktunya bisa. Jadi kalau misalnya past tense itu kan mesti ada last atau ago, biasanya 2 weeks ago, last 2 weeks. Nah kalau misalnya dia
Present tense menggunakan every. Jadi kalau pakai every itu udah pasti present tense. Udah pasti dia pakainya don't atau doesn't. Kalau misalnya ada last sama go, udah pasti pakainya didn't. Paling gampang dilihatin belakangnya memang. Kalau misalnya kita nggak tahu ini kata kerjanya bentuk pertama atau kedua, lihat aja kata belakangnya apa. Oke, thank you everyone. Jadi terima kasih udah mengikuti game ini. Tapi karena ini ya mungkin dari present ke past ke present, jadi banyak yang masih bingung. Karena mungkin kemarin kan juga udah lupa ya. Udah Kamis yang lalu itu kan udah banyak setelah hari Kamis, Jumat ada apa nih? Sabtu masih ada kegiatan apa mungkin di rumah akhirnya pelajarannya kan agak-agak lupa gitu. Nggak apa-apa, kita recall. Jadi kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, Pelajari 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu kemarin Bapak baru. Yaitu Bapak ngaduk-ngaduk otaknya, ngaduk-ngaduk memorinya yang Kalau lalu. 20 tahun yang lalu kan jenengan yang ini belajar di sekolah. Iya. Nah, kalau minggu lalu kan belajar sama saya udahan. Cuma Berarti ngecek ini, ngecek struktur saja, Miss. Oh, oke. Jadi kalau yang lainnya mungkin kemarin minggu lalu udah belajar bersama saya nih. Sekarang kita tambah past tense. Nah, minggu depan kita tambah future tense. Makanya nih kalau misalnya past sama presentnya masih bingung, nanti kalau ketambahan satu lagi itu biasanya tambah bingung. Past continuous tense. Iya. Tapi kayaknya kita nggak akan belajar sampai situ, Pak. Jadi kalau untuk bicara itu cukup punya 3 aja. 3. Past, present, future. Past sama future. Itu udah lebih dari cukup. Nggak usah pakai Jadi in. 16 tenses itu tidak perlu. Nggak perlu. 16 tenses tidak perlu. Nggak perlu. Native juga nggak akan belajar sebanyak itu gitu. Yes. Itu perlu saat kita mau lanjut S2 atau S3. Tes Mau TOEFL. tes TOEFL. Nah, itu baru perlu. Tapi kalau untuk bicara itu nggak mungkin dipakai gitu. Jadi cukup present, past tense, future-nya itu di apa ya istilahnya dikuasai itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Itu sudah bisa untuk bernegosiasi, udah bisa untuk presentasi, udah bisa kalau misalnya mau cari bisnis partner, bisa wawancara, itu bisa. Present, past, future itu udah lebih dari cukup. Nggak usah pakai yang aneh-aneh, pakai gerund, pakai to infinitive, nggak usah. Kita belajarnya pelan-pelan dulu. Yang penting cara membuat kalimatnya paham. Tadi aja nih 2 ya, kita belajar 2 present sama past aja masih bingung. Apalagi kita belajar 16 gitu. Yang ada nanti kelas saya hilang semua. Yang Ya dengar aja tiba-tiba Miss pusing. Farah, maaf saya ini ada pengajian gitu. Minggu depannya lagi gitu, Miss Farah maaf saya ada ini. Karena sudah pusing, nanti pasti tanyain lagi nih sama Miss Farah. Apa gitu kan. Nah kita ini di questionnya sekarang. Jadi kalau questionnya itu with-nya ditaruh di depan, not-nya dihilangkan. Jadi auxiliary-nya taruh di depan, not-nya dihilangkan. Contohnya apa? Did I go to school yesterday? Misalnya, I slept in the bed this morning. Berarti kalau mau dikasih question-nya, berarti nih, saya tulisin. I slept in the bed this morning. Berarti kalau mau dirubah ke question, jadinya did I sleep? Oke, did I sleep in the bed this morning? Jadi kalau di sini, ya? Tadi yang minimal 3 itu saja Ustazah. Agak kurang. Present, past, future. Ya. Bukan future ya. Biasanya orang bilangnya gitu, future gitu. Ke future. Ya, future adalah masa depan. Jadi kalau present itu untuk keseharian, past tense itu untuk masa lalu, atau untuk pengalaman-pengalaman itu otomatis di masa lalu. Yang ketiga adalah future. Future adalah masa depan. Itu udah cukup. Itu wawancara tuh udah cukup pakai itu aja. Nggak pakai yang lain-lain. Jadi kita di semester ini belajarnya Mati dan mudhari ya. Kenapa? Fi'il mati dan mudhari. Ya, fi'il madi dan mudhari. Betul. Ya, Saya kemarin ngajar yang di kelas pagi juga gitu. Berarti itu yang satu madi ya, satu mudhari. Nah, fi'il amarnya gimana? Jadi saya tanyakan.
Terus saya bilang, lah saya ngajar bahasa Inggris ini bukan bahasa Arab. Kalau bahasa Arab saya agak-agak ngerti, tapi kan belum tentu sama gitu. Ya, kalau ngomong Mirip-mirip sama gitu. ini apa jurusan bahasa Arab gitu ya, digabung-gabung gini. Oke. Jadi yang di sini tadi ada did I sleep in the bed this morning? Gitu. Jadi did-nya ditaruh di depan dan dia tetap menggunakan kata kerja pertama. Jadi kalau past tense yang pakai kata kerja kedua hanya kalimat positif. Ya, yang pakai kata kerja kedua adalah kalimat positif. Minggu depan pasti saya tanyain lagi. Nanti kalau tambah future, berarti besok membuat kalimat present, past, sama future. Jadi ganti-gantinya 3 tenses itu. Nah, itu tambah bingung ya. Dan tambah ini semua, hilang. Tapi harus dipraktekin memang saat kita lihat gini, oh aku paham nih, paham loh, ternyata gampang ya ada ditnya. Tapi saat dari present tense tiba-tiba ke past tense, kita pasti udah bingung. Ini apa ya gitu. Tadi pakai apa ya? Padahal tahu kalau suruh buat satu kalimat aja, tapi kalau sudah suruh ganti dari tenses ini ke tenses satunya itu mungkin agak agak susah gitu. Tapi dengan praktek kita bisa. Nanti mungkin kita akan banyak prakteknya, jadi sedikit apa namanya materi. Yang penting kan bisa ngomong. Goalnya adalah you can speak English. Fluently. Ya, mau fluently, mau sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Little bit, jadi jangan little-little ya. Saya sedikit aja, Inggris little-little. Jawa itu. Jadi little bit, yang penting ada progress. Kalau yang tadinya mungkin nggak tahu, jadi tahu itu kan ada progress. Setiap orang kan berbeda. Misalnya yang tadinya startnya udah bisa bahasa Inggris, berarti harus tambah bagus. Yang startnya nggak bisa apa-apa, kan ada yang Husen kemarin, aku nggak bisa bahasa Inggris, Miss, gitu. Waktu ditunjuk tuh, pokoknya nggak bisa nih, nggak bisa bahasa Inggris. Nah, nanti kalau terakhirnya dia sampai berani untuk berbicara, itu kan sudah ada progress. Meskipun nanti mungkin masih berantakan grammarnya. Yang penting progres itu udah lebih baik. Oke, jadi ini saya ada kuis lagi. Melihat, what is in English melihat? Mr. Abad, Mr. Abad melihat bahasa Inggrisnya apa ya? Look. Ada orang yang Mr. diri. Abad. Si, oke. Satu aja Mr. Abad, satu. Nggak banyak-banyak. Oke, Mr. Abad, si ya melihat. Bentuk keduanya apa? Tahu nggak? C. Si. Ya, si. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya melihat apa ya? Yang pertama ada look. Itu melihat. Yang kedua ada see, so, seen. Ya, jadi ini bukan see, saw, tapi so. See, so, seen. So, seen. Bedanya look sama see apa? Kalau see itu hanya melihat sepintas. Misalnya nih saya ke papas Mr. Masud tapi nggak nyapa. Nah itu tuh see. I see Mr. Masud. Ini kebetulan kalimat saya yang ini. Coba saya benar apa salah ya, Miss? Oh Tadi iya, saya boleh. buat. We saw the girl at the bridge riding motorcycle last day. Itu ridingnya itu pakai ride apa reading kata benda? Oke, sebentar. We saw the girl at the bridge, jembatan. At the bridge. The bridge. Oke, the bridge. Riding motorcycle. Oke, we saw the bridge ride. Life is like riding a bicycle. A motorcycle. Last day. Apa? Last day. Yesterday. Yesterday. Kita boleh pakai last day itu kalau tidak kejadian.
Itu nanti ada lagi sendiri. Jadi kalau kemarin tuh kita bilangnya yesterday. Ya ini betul, ini kan kepapas ya Mister ya. We saw the girl at the bridge ride a motorcycle yesterday. Jadi setelah kalimat sensing itu kalimat apa ya namanya? Indra. Indra. Jadi kayak misalnya melihat, mendengar. Jadi kayak ada see, hear, taste. Terus apa lagi ya? Taste, and then touch, and apa? Membau. What is in English membau? Ada yang tahu nggak ya membau? Membawa, carry, bau. No. Membau. Oh, membau. Smell. Nah, smell. Ya. Setelah kalimat ini tidak boleh menggunakan to infinitive ataupun stopping. Jadi dia bolehnya pakai kata kerja pertama. Tadi kan Bianto aslinya pakai riding a motorcycle ya. Yes. Ya, karena setelah so dia tidak boleh menggunakan to infinitive ataupun gerund. Jadi dia harus kata kerja pertama. Jadi setelah 5 kata ini harus pakai kata kerja pertama. Begitu. Oke. Mr. Bianto, is it clear? Yes, clear, Miss. Oke. Ini saya mau jelasin. Kalau si tadi yang kepapas, tapi kalau look itu dia melihat dengan memperhatikan. Contohnya apa? I look at the teacher. Saya melihat guru. Jadi ngelihatin sambil memperhatikan. Jadi bedanya look sama see seperti itu. Kalau see itu hanya sepintas. Kalau look itu dengan memperhatikan. Jadi kalau misalnya I look at the girl. Kalau watch melihat TV itu? Oh, kalau watch itu artinya menonton. Oh, menonton. Menonton. Gitu. Jadi Ya, yang mau tanya, oh iya boleh. nggak ada at itu apa perbedaan si the girl sama look at the girl? Ada tambahan Oke. at. Kalau look at the girl itu setelah look memang kalau ada kata apa ya? Kalau ada objeknya kita harus menggunakan at. Jadi ada beberapa kata kerja memang yang dia ditambahkan. Misalnya kayak look itu kalau nggak ada objeknya, misalnya saya melihat aja I look. Tapi saat dikasih objek, saya melihat kamu, I look at you. Ya, tapi kalau see dia tidak ada tambahannya. I see. Kalau misalnya saya melihat kamu, I see you. Gitu. Ada lagi yang ditambahin apa? Go. I go. Saya pergi. Tapi kalau ada objeknya, saya pergi ke rumahmu. I go to your house. Jadi Your home. ya, jadi ada beberapa kata kerja yang memang dia diberikan. Setelah kata kerja itu jika ada objeknya ditambahkan. Jadi kayak misalnya look jadi look at. Terus kayak go jadi go to. Nah, kalau misalnya look ditambahin look tuh banyak tambahannya. Misalnya I look for you artinya sudah beda. Mencari. Ya. I look for artinya mencari. Kalau look at artinya melihat. Idiom itu ya, Miss. Apa? Look for itu idiom. Itu bukan Lebih idiom, ke, lebih ke apa? Tambahan belakangnya aja. Kalau belakangnya itu berbeda, biasanya artinya berbeda. Gitu. Mister. Kalau Jadi at sama to itu termasuk at to for itu berarti satu kesatuan. Itu at, kata kerja tambahan gitu. oh iya itu namanya ini apa namanya preposition. Preposition. Preposition bukan kata kerja, preposition. Gitu. Jadi emang ada beberapa tambahan, ada kayak in, at, itu nanti ada. Nanti kita akan apa ya? Saya juga akan ngasih beberapa kata kerja
Dan nanti kita akan ngeliatin, oh kalau ini artinya apa, itu bisa. Tapi kalau untuk sekarang, memang saat kita belajar kan ini baru apa ya, istilahnya permulaan. Kalau belajar kayak gitu, itu juga perlu apa ya, pemikiran kan istilahnya. Kalau misalnya Pusing kita nanti. tidak punya, iya, kalau kita tidak punya banyak kosakata, itu akan pusing. Loh ini artinya malah ini ya, ini artinya ini ya. Jadi berbeda arti langsung. Karena artinya memang macam-macam, kayak close in, close out, itu juga beda artinya. Padahal sama-sama close, menutup. Tapi beda, ada yang menutup sementara, ada yang menutup apa selamanya gitu. Jadi beda belakang aja tuh sudah beda gitu, Mr. Saihan. Nah, yes, yes. Oke. Menutup hati. Menutup hati. Mr. Bianto mau menutup hati ke siapa, Mr. Bianto? Mr. Abbas udah Menutup ketawa. menutup hati terhadap laki-laki. Waduh, Mr. Bianto. Oke, ini ada yang kedua, memukul. What is in English memukul? Mr. Arif. Punch, Apa Miss. memukul? Punch, punch. Punch. Ya, ini biasanya main game ini ya. Ya, kartun, Miss. Oh, kartun kan di game juga ada. Punch. Bisa Punch. punch, bisa juga beat. Siapa yang motornya beat? Nah, itu artinya memukul. Ya, yang motornya Honda Beat ya. Mungkin nggak tahu ya kalau itu beat artinya memukul. Jadi Beatbox udah beat. Kenapa? Beatbox. Beatbox ya, beatbox. Pukulan Jadi berarti. bisa punch. Ya. Tapi kan kalau beatbox kan emang pukulan dari suara kan. Kayak gitu. Nah, kalau yang apa punch itu lebih kayak mukulnya tuh, kalau beat itu ya mukul aja. Nonjok. Tapi kalau punch tuh gini. Nonjok. Ya, beda caranya. Gitu. Ini bacanya sama beat. Kenapa? Apa? Pahit. Bitter. Bitter. Nah, bitter. Kalau pahit bitter. Oke, ini memukul. Yang ketiga ada menjadi. Bahasa Inggrisnya menjadi apa ya, Mr. Imam? Oke, Ustazah. Menjadi apa ya? Be. Be. Oke. Ya, bisa be, bisa become. Become. Ya, become, became. Become one. Jadi saya menjadi guru. I become a teacher. I become a teacher. Ya, kalau saya menjadi penjual berarti? I become buyer. Kalau buyer kan pembeli. Seller, Ustazah. Seller, Lupa. good job. Ya nggak apa-apa. Seller, kalau pembeli buyer. I become a buyer. Oke, I become a seller. Ini ada yang memulai. Miss Lulu, what is in English memulai? Memulai. Ya. Mulai. Apa, Miss? Ya, saya juga tanya apa ini. Kayak dalang. Tanya plus tanya. Memulai. Memulai apa? Bekerja. Start. Start. Oke. Ya, bisa. Jadi ada begin. Begin. Bukan began, tapi ini begin, began. Batman the begin. Ya, begin, began. Bisa juga start. Started. Start. Mulai begin. Started. Ya, started sama began. Oke.
Next, the next one. Kita masih punya kayaknya nih. Ada minum. Tadi nih Mr. Masud udah bilang. Tadi apa ya minum? Mr. Maxim. Sarobaya serubu. Dring drang drung. Dring drang drung. Drink. Miss Yuni bilangnya drink drang drung. Oke. Biar kamu ingat. Ya, drink drang drung. Tapi bacanya bukan drink drang drung, tapi drink Dreng, drang. drang. Jadi kalau pemabuk itu dia drunker. Drunken master. Ya, drunker, pemabuk. Drink, drang, drang. Ya, Miss Yuni ya, bukan drink drang drung lagi loh ya. Ya, memudahkan Ustazah. Thank you. Iya, SMP welcome. seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bilangnya drink drang drung, seringnya saat kita pengucapan nanti juga gitu. Jadi bisa diganti drink, drang, drang. Sekarang tidur, bahasa Inggrisnya apa tidur? Sleep. 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 Bentuk Slap. kedua-duanya. Slap. Slept. Lepet. Lepet. Oke, di sini Slepet. sleep, Sleep, slap, slap, slepet. bukan slepet, sleep, slap, slap. Jadi ada T-nya. Kalau nggak ada T-nya, nanti dia akhirnya menampar, slap. Slap. Ya, itu bacanya slap, sama kayak yang bentuk kedua. Tapi kalau yang tidur, bacanya ada T-nya, slap. Slap. Ya, slept. Tidur. Melupakan ini. Ini biasanya yang muda-muda nih, melupakan apa ya bahasa Inggrisnya melupakan? Forget. Forgot. Kalau forgot itu berarti untuk Tuhan, forgot. Forget. Oke, forget, forgot, forgotten boleh, forget, forgot. Jadi kalau pakai gotten itu bahasa Inggris yang lama, forget, forgot, forgotten. Tapi kalau untuk yang modern English yang baru itu dia yang forget, forgot, forgot. Get it. Forget, forgot, forgot. Sekarang yakin apa yakin? Sure. Sure. Ini kata sifat. Nah, ini kata kerjanya apa? Kata Yakin. Faith. Yakin. Oh iya. Kenapa? Faith miss ya. Ya, believe. Oh, Bukan believe, tapi believe. Percaya. Saya. Ya, yakin, Percaya. percaya. I believe. kalau faith itu apa, Miss? Kenapa? Faith apa? Faith, ya. Faith itu ya. Iya, F-A-I-T faith. ya. Faith itu lebih ke apa namanya setia. F-I-T-H itu artinya setia. Setiap tikungan ada. Believe. Sekarang jatuh atau gugur bahasa Inggrisnya apa? Fall. Fall. Untuk keduanya? Fallen. Fallen. Oke. Good job. Fall, fell, fallen. Ini artinya jatuh atau gugur. Fall, fell, fallen. Daun itu gugur. The leaf falls. Kalau saya jatuh kan nggak mungkin saya gugur ya. Saya jatuh gitu. I fall. Enggak layang. Rebah. Kenapa? Nek layang itu merebahkan diri. Iya, Layang merebahkan down. diri kan beda Pak. Jatuh kan gedebruk gitu. Nah itu layang kan Le, gedebruk kan gitu. itu le Pak, bukan lay. Kalau lay bohong. Nyungsep itu ada bahasa Inggrisnya nyungsep ngeblak. Lah itu fall. Nggak usah susah-susah tapi Mr. Abad. Hidup dibikin susah gitu. Mr. Abad kayaknya seneng deh ini. Nanti ada temennya nyungsep gitu mau dibahasa Inggrisin sama dia. Kan Oke. ada nyungsep, ada Ini ngeblak. membagi atau berurusan bahasa Inggrisnya apa? Divide. Oh, Fight. Fight bertempur. Fight bertempur ya, fight bertempur. Kalau split Ustazah. Split itu bagi dua, lebih kayak apa ya kalau split itu? Langsung separuh gitu. Iya. Tapi Supply itu kalau langsung. ini membagi atau berurusan tuh dia lebih ke deal.
Deal, dealt, dealt. Kita akan taunya deal ya. Setuju, setuju. Ya, padahal artinya deal itu bukan setuju loh, Pak. Setuju itu agree. Deal, deal. Deal itu artinya ini berurusan Konsekuensi, atau membagi. Jadi itu membagi bisnis bersama, berurusan bisnis. Nah, itu deal. Tapi kalau orang Indonesia, oh deal itu setuju gitu. Padahal deal itu artinya ini. Setuju itu agree. Jadi deal, dealt, dealt. Oke, kalau memberi? Give, given, give. Oke, give, Give. Given. given. Good job. Okay, so this is the last one. I hope there is no question, right? I think it's enough. So thank you. Yeah, you're welcome. So because our time has been over also.